Terima kasih Kang Yusuf dan juga sahabat semua yang hadir pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang penuh dengan keberkahan. Izinkan saya cari dokumennya dulu. Mohon maaf, tiba-tiba keluar tadi kenapa ya? Alhamdulillah bisa masuk kembali. Oke, sudah terlihat ya, Insya Allah. Apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah Alhamdulillah. Ustaz. Baik, sebelum memulai di akhir bulan Rabiul Awal ya, mari kita sama-sama mengucapkan, membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan, kita doakan untuk kaum muslimin yang berada di Palestina, khususnya berada di Gaza, umumnya kaum muslimin dimanapun mereka berada. Yang hari ini luar biasa, kita menyaksikan, kita menyimak berita terkait dengan kekejaman Zionis terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mukmin. Doa adalah kekuatan orang yang beriman. Bentuk kepasrahan, bentuk totalitas, bentuk ketawakalan, juga salah satu bentuk solidaritas dan kebersamaan satu tubuhnya umat Islam satu dengan yang lainnya. Al-hadihin ya kulitan salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ada Teh Uzaifat dan suami Kang Azo, ada Teh Ananta, ada Teh Lia, ada juga Teh Masita, ada Teh Riri dan juga Teh Nur Hidayati. Dalam kelas Mentari Hati kita menyampaikan bahwa salah satu standar hasil, jadi kalau dilihat hasil berarti apa sih orientasi amal kita yang kita lakukan tiap hari, siang malam, berkeluarga, mendidik anak, bekerja, cari nafkah, apapun saja yang kita lakukan setiap hari. Di dalam kelas orientasi hasilnya itu ada 4. Satu yang terkait dimensi bagaimana kita menjadi sebaik-baiknya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi
abdillah, khairul abdillah, khairul abdillah. Sebaik-baik orang yang menghamba kepada Allah Jalla Jalaluhu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu untuk menjadi seorang abdillah ini, apa sih tanda keberhasilannya? Apa indikator keberhasilannya? Di dalam kelas ada 2 indikator keberhasilannya ketika seseorang ingin menjadi abdillah, yaitu yang pertama adalah dia melakukan mujahadah. Dia terus-terus mujahadah, berjuang untuk apa pada dirinya? Berjuang mujahadatul linafsi. Dia berjuang untuk senantiasa memperhatikan, senantiasa mengawasi jiwanya. Karena setiap manusia itu memiliki hawa nafsu. Dan musuh utama manusia adalah dalam konteks kediriannya adalah hawa nafsunya. Dan hawa nafsu ini yang membuat manusia ketika dia mengedepankan ego hawa nafsunya ini, maka dia punya pintu yang banyak untuk bisa dimasuki oleh musuh utamanya, yaitu asyaitan la'natullah alaihi. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikan dia musuh. Nah, dan itu terus-menerus kita lakukan. Mujahadah, berjuang kesungguhan untuk mengendalikan hawa nafsu, ego hawa nafsu kita. Yang terus merongrong, terus mengajak inna nafsala ammaratu bisu, kepada hal-hal yang sesuatu yang menyimpangkan dari kebenaran, sesuatu yang menyimpangkan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga hawa nafsu ini berkiblat kepada zinatul hayati dunia, perhiasan dunia, kesenangan dunia. Yang kedua indikatornya adalah setelah mujahadah menjadi sebaik-baiknya hamba, yang kedua adalah musyahadah. Ketika seseorang bersungguh-sungguh untuk mengendalikan ego nafsunya, maka yang terjadi adalah dia akhirnya mendapatkan dan mampu menyaksikan tipu daya hawa nafsunya sendiri. Jadi sebelum ia marah, ia mengetahui bahwa dirinya sedang marah. Ketika dia akan kecewa, dia lebih dahulu menyaksikan bahwa dia sedang kecewa. Ketika dia sedih, kehilangan sesuatu, dia menyaksikan sebelum kesedihan itu terwujud dalam perilakunya. Itu namanya musyahadah. Sehingga ia mengkoreksi setiap keinginan hawa nafsunya, entah itu sedih, atau ketika ia gembira, ia ingin meluapkan kegembiraannya, bisa jadi hawa nafsu melampaui batas ketika dia melampiaskan kegembiraannya, kesenangannya pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Nah, itulah orang yang menjadi sangat terawasi ego hawa nafsunya oleh dirinya sendiri. Orangnya menjadi kalau dalam hadis Rasulullah SAW, misalkan perilakunya menjadi hajin, laijin, qarib, sahal. Menjadi lembut, menjadi tenang, menjadi selalu ingin mendekat dengan sesama, dengan orang lain, selalu memudahkan. Itu perilaku-perilaku luar yang itu didahului dengan musyahadah. Dan musyahadah ini muncul karena orang itu betul-betul mengawasi gerak-gerik ego hawa nafsunya. Makanya makin bermujahadah seseorang untuk memperhatikan ego hawa nafsunya, maka dia mampu menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh dirinya sebelum itu berubah menjadi
sikap dan tindakan. Jauh-jauh sebelum ada di jiwanya, dia sudah ketahuan nih, oh saya sedang kecewa, saya sedang sedih, saya sedang marah, saya sedang berprasangka buruk, saya sedang iri, saya sedang hasad, saya sedang sombong, ataupun saya menyaksikan kegembiraan karena melihat orang lain bergembira, bahagia ketika orang lain dapat nikmat, bersyukur. Jadi dia bisa menyaksikan potensi akhlak yang baik dan potensi akhlak yang buruk yang akan muncul dalam kesehariannya. Dan itu terus-menerus dilakukan. Mujahadah akan melahirkan satu musyahadah. Dan itu terus-menerus dilakukan sampai akhir hayat. Nah, itu aspek ketika seseorang ingin menjadi sebaik-baiknya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab nanti di akhirat. Jadi kemampuan menghisab dirinya sendiri inilah kemampuan indikator hasil dalam pembelajaran yang kita lakukan di Akademi Hijrah. Nah, ada satu hal yang lain. Kalau tadi menjadi sebaik-baiknya Abdillah, yang kedua, indikator hasil dari kelas yang kita jalani adalah bagaimana kita menjadi sebaik-baiknya khalifah. Khalifatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan kalian, kita semua menjadi khalifah di muka bumi. Lalu apa indikator keberhasilan kita menjadi khalifah? Ada dua. Kalau tadi menjadi abdillah, yang satu musyahadah, yang satu mujahadah. Kalau untuk menjadi khalifah, indikatornya dua. Satu, orang ini terus-menerus berjihad. Apa itu jihad? Jihad itu jahada yujahidu, mengeluarkan semua potensi terbaik, mengeluarkan semua fokus terbaik, mengeluarkan semua kemampuan yang terbaik, mengeluarkan semua sumber daya yang terbaik. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu jihad. Jadi setiap hari kita berjual beli dengan Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin adim. Aku beritahu kepada kalian perniagaan yang tidak ada ruginya dan perniagaan yang senantiasa untung, yang menghindarkan kita dari azab yang apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Setiap hari kita terus-menerus mengokohkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan melakukan upaya jihad, kesungguhan dengan harta dan jiwa. Dengan sumber daya yang kita miliki dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi orientasi kita belajar, orientasi kita berilmu, orientasi kita bekerja, orientasi mencari nafkah. Outputnya adalah apakah yang saya lakukan ini punya outcome jihad, punya outcome kepada orang-orang sekeliling kita dapat manfaat dari jihad kita. Disitulah pentingnya risalah jihad. Dan ketika seorang berjihad, maka puncak dari amal seseorang. Jadi jihad itu ada dalam setiap amal yang kita lakukan. Jadi dimensi amal itu menjadi
berpahala besar sebesar jihad yang dilakukan. Infak, Abu Bakar levelnya Masya Allah 100%. Umar 50%. Salman Al-Farisi 30%. Itu level jihad harta Abu Bakar 100%. Umar 50%. Salman Al-Farisi 30%. Ada yang 10%. Itu jihad totalitas seseorang dalam menginfakkan. Atau waktu yang kita miliki 24 jam. Dari waktu ini kira-kira berapa persen waktu itu yang kita serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Di luar jihad untuk kebutuhan dasar. Sebagai seorang lelaki yang bersuami, yaitu mencari nafkah. Itu bagian dari jihad, mencari nafkah. Tidak menjadi seorang yang pemalas atau menggantungkan beban kepada orang lain. Itu paling mendasar. Tetapi setelah ia mencukupi keluarganya berjihad, lalu adakah keterlibatan waktunya untuk proyek-proyek jihad yang lain? Misalkan dia dakwah di masjid di dekat rumahnya, atau dia membangun komunitas dakwah, atau dia menyantuni, menolong orang-orang di sekeliling dengan kemampuannya. Jadi makin berat level jihad yang dilakukan, maka pahalanya makin besar. Tentu yang paling tinggi adalah jihad al-qital yang sekarang dilakukan oleh pemuda-pemuda Palestina yang mengangkat senjata terhadap Zionis yang menzaliminya. Dan kita bisa bayangkan mereka melakukan itu bukan perkara yang sederhana, itu perkara yang sangat berat dilakukan oleh orang. Meninggalkan anak istrinya berbulan-bulan, menyiapkan anak istrinya untuk ridho, bahkan mensupport mereka, dan boleh jadi tidak akan pernah kembali lagi bertemu dengan suaminya, ketemu dengan anaknya. Mereka harus mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan hartanya, mempersiapkan segala kemampuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'idul lahum mastata'u min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwa. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah. Barang siapa yang tidak berniat untuk berjihad membela agama Allah ini, maka ia mati dalam cabang kemunafikan. Demikian luar biasanya agama Islam, dinul Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi khalifah yang baik. Kalau tanda seseorang menjadi khalifah yang baik adalah dia senantiasa memasukkan dimensi jihad dalam amal solehnya. Dalam berkeluarga, dalam mencari nafkah, dalam berdakwah, dalam berbuat kebaikan. Senandung jihad itu menjadi energi yang paling kuat yang ia lakukan. Nah, indikator hasil yang lain adalah selain jihad adalah syahadah, yaitu mati syahid. Jadi salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah ketika Allah memilih orang ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang meniatkan untuk senantiasa ada di barisan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf, saya ada saya lagi buka file ini. Oh, salah. Insyaallah. Baik. Oke. Sehingga para ulama menyampaikan bahasan tentang jihad ini menjadi bab yang memang ditempatkan biasanya di bab paling belakang dalam ilmu fikih, sehingga yang terjadi adalah boleh jadi Anda, misalkan sahabat-sahabat semua yang ada di forum Zoom ini, belum sampai menghatamkan fikih terkait dengan bab jihad ini. Misalkan kayak doktor yang terkenal di Indonesia itu, kalau nggak karangan Dokter Wahbah Zuhaili atau fikih fikih Islam, fikul Islam, yang karangan saya lupa lagi itu Said, yang terkenal yang sudah diterjemahkan dengan lengkap di Indonesia, yang terbaru Wahbah Zuhaili, dan itu diterjemahkan di akhir, di bagian paling akhir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keutamaan orang yang mati syahid. Yang pertama, semua dosanya diampuni. Pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya. Ini tidak ada nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, sahabat semua, kecuali kepastian bahwa dosanya diampuni. Dan ini diberikan kepada para syuhada. Yang kedua, orang yang syahid itu diperlihatkan tempatnya di surga. Masya Allah. Jadi sesaat ketika ia syahid, ketika tetesan darah pertamanya mengalir di tubuh, maka tempatnya di surga. Diberitahukan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga diselamatkan dari siksa kubur. Ini kenikmatan lagi yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika seorang meninggal, setiap orang menunggu kapan ditiupkannya sangkakala hari kiamat. Dan selama menunggu itu, menunggu sampai sangkakala kiamat adalah bagian dari azab kubur. Apalagi kalau di dalamnya mendapatkan siksa kubur. Naudzubillah. Dan ini bisa diselamatkan salah satunya dengan syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diamankan dari kesusahan, kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Di padang mahsyar, orang-orang yang mujahid ini bertebangan
ditembolok burung-burung, ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan. Artinya orang ini mampu meraih totalitas dalam jihadnya sampai mencapai syahadah. Dari yakut yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Juga diberikan, dinikahkan dengan 72 bidadari di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu memberi syafaat 70 orang kerabatnya. Jadi Masya Allah, jarang orang yang memiliki anak 70. Dan seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat, memberikan syafaat 70 orang kerabatnya. Syafaat yang diberikan karena amal soleh, karena jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, ancaman bagi mereka yang lari dari jihad, tidak berniat untuk berjihad. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, siksanya tidak bisa ditebus walaupun dengan emas sebesar gunung Uhud. Maka kalau kita ingin menelaah ayat-ayat terkait dengan jihad, maka kita bisa membaca 8 surat ini. Apalagi pada saat-saat seperti ini ketika Palestina sedang bergolak sebagai bentuk dari tanda-tanda akhir zaman yang hakul yakin terjadi. Dimulai dari Ukraina 2022, pintu gerbangnya sudah dibuka, dan sekarang berlanjut kepada eskalasi jihad yang ada di Palestina. Dan ini tanda-tanda akhir zaman yang sangat jelas menuju satu khilafatan ala minhajin nubuwah, kepemimpinan di atas jalan kenabian. Dan mudah-mudahan kita kecipratan barokahnya, karena kita mendoakan, juga kita berkontribusi dengan apapun yang kita bisa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Maka surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat yang dinamakan surat perang, dan itu adalah surat Nabi Muhammad SAW. Juga surat As-Saff, surat Al-Fat, ini surat yang di dalamnya menceritakan, mengisahkan hikmah-hikmah hukum-hukum terkait dengan peperangan. Bahkan kata-kata doroba fil ar, kata-kata huzan, kata-kata jihad ini disandingkan dengan rukun Islam, semisal puasa, semisal sholat, dan juga dijelaskan dengan kalimat kutiba. Kutiba alaikumul qital, sama seperti 6 bulan lagi kita akan berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Jadi silakan sahabat semua pelajari, telaah terkait dengan ayat-ayat ini. Bahkan para sahabat ketika mereka berperang dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Badar, menjadikan surat Al-Anfal, surat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil anfal, yang dimulai dengan kalimat yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya terkait dengan harta rampasan perang. Ini surat yang dibacakan ketika perang berkecamuk. Dan saya membayangkan bagaimana mujahidin
di Palestina hari ini membaca ayat-ayat di surat Al-Anfal ini. Nasyidan harbiyan yatlunahu idastaddal karbu wa hamil watis. Senandung yang selalu dilantungkan di tengah kecamuknya peperangan. Maka sahabat semua, Anda bisa membaca surat Al-Anfal ini. Dan Anda juga bisa hadiahkan, sedekahkan sebagai bentuk penguatan doa-doa Anda kepada para mujahid yang ada di garis depan pertempuran. Kenapa jihad ini senantiasa ada? Bahkan ada surat 9 yang berjudul At-Taubah. Judulnya At-Taubah. Suratnya tidak dimulai dengan basmalah. Dan isinya tentang hukum-hukum jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada manusia semisal Zionis itu yang hilang sudah kemanusiaan. Sehingga menjadi sesadis-sadisnya manusia, sekejam-kejamnya manusia, seburuk-buruknya manusia. Sehingga keluar pernyataan dari seorang Zionis yang menjadi Menteri Pertahanannya bahwa yang ada di Gaza itu adalah human animal, binatang yang berwujud fisik manusia. Jadi demikian mindset mereka, dan juga informasi yang kita dapatkan terkait dengan kesadisan, kekejaman. Tidak hanya saat ini, tetapi sudah berlangsung 40 dari tahun 1948 sampai dengan hari. Kalau kita kemarin merdeka, Indonesia yang ke-70, jadi lebih dari 70 tahun kekejaman, kekejian, kebohongan itu dilakukan pada bangsa Palestina ketika mereka bertamu, dan sekarang tanda petik mereka tamu itu menguasai, menjajah rumah yang mereka ingin mendapatkan perlindungan pada awalnya. Nauzubillah min dzalik. Maka sahabat semua, mari kita sama-sama mengambil inspirasi, mengambil hikmah dari kejadian ini. Fa'tabiru ya ulil absar, untuk mengokohkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedisiplinan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa ada di barisan, orang-orang yang tadi mujahadah, dan orang-orang yang berjihad, menjadi abdi Allah, sebaik-baiknya abdi Allah, dan juga menjadi sebaik-baiknya khalifatullah. Itu yang kita lakukan setiap hari, dan begitu banyak hadis-hadis tentang jihad dari berbagai riwayat, juga buku-buku tentang jihad yang terbaru, buku tebal karangan Yusuf Qaradawi tentang jihad, juga buku-buku dari berbagai mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zohiri, Zaidi, yang membahas terkait dengan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mampu menjadikan jihad ini adalah orientasi dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Bahkan dalam kitab Al-Bahr disebutkan seorang wanita muslimah yang tertawan di timur, maka wajib bagi masyarakat yang ada di barat, masyarakat muslim yang ada di barat, untuk melepaskannya selama ia tidak berada di benteng musuh. Jadi apa yang terjadi di Palestina menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membebaskan Al-Aqsa dan negeri di sekelilingnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mendatangkan dan terus mengokohkan pasukan yang akan membebaskan Al-Aqsa dari kekejaman dan dari kekejian Zionis, insya Allah seperti itu. Baik, jazakumullah khairan katsira.
sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang barokah ini, di hari Jumat, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada para mujahidin dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafa wa thiqala wajadu bi amwalikum wa anfusikum. Maka pergilah berjihad dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan jihadlah, berperanglah dengan harta dan jiwa yang bisa kita lakukan untuk li'ila likamatillah. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ikhlas dan ridho terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, telah kita dengarkan bersama kajian pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan bisa berupa teks, ataupun jika ingin unmute juga boleh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom teksnya, kolom chat, ataupun bisa langsung unmute untuk berbicara. Silakan sahabat semua. Ada yang ingin bertanya, sahabat? Sepertinya belum ada nih, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsira atas pertemuan pada malam hari ini pada sahabat semua. Saya besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama senantiasa berdoa terus-menerus untuk kebaikan sahabat-sahabat kita, para mujahidin di Palestina, dan dimanapun ketika kaum muslimin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh Husnu, silakan. Iya, Alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah minggu ini bisa kembali ke kajian Formula Tauhid. Malam ini agak agak berat ya Ustadz ya temanya ya. Saya mau bertanya tentang jihad tadi kan, perjalanan melakukan jihad bisa ibadah, perjalanan ibadah kepada Allah ya Ustadz ya. Iya. Dan ibadah terpanjang kan itu di pernikahan ya Ustadz. Saya kebetulan saya masih lajang. Kemarin agak gimana ya, ada teman yang ngomong ya, kebetulan dia sudah menikah. Terus ayolah, ini perjalanan ibadah terpanjang loh, kapan? Ya sedihnya gimana ya, intinya kita juga pengen melakukan ibadah terpanjang itu ya Ustaz. Hanya memang kan belum ketemu atau belum Allah buka gitu loh, belum Allah izinkan untuk menjalani itu. Jadi apakah untuk yang lajang gimana caranya untuk menjalankan jihad ini Ustaz? Untuk yang lajang ya. Terus yang kedua Ustaz, masalah apa sih namanya? Perempuan akhwat bila bekerja kan agak gimana ya, bekerja karena eh, gimana ya, karena untuk menafkahi dirinya sendiri Ustadz. Maksudnya gimana wanita lajang itu bila bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, apakah itu termasuk di jihad? Itu Ustadz. Itu aja Ustadz, terima kasih banyak.
Jazakumullah khair. Jadi kedudukannya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi seorang Abdillah senantiasa fokus untuk menegakkan, mendekatkan hubungannya kepada Allah. Jadi orientasi kita itu adalah gimana caranya mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, puncak perhatiannya kepada Allah, tujuannya Allah. Itu karakter Abdillah. Dia mengulang-ulang, dia berzikir Allahumma'i, Allah bersama saya, Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya, Allahu nazari, Allah melihat saya, Allahu sami, Allah mendengar saya, Allahu basari, dan sebagainya. Jadi orientasinya adalah Allah. Terus seperti itu. Senantiasa dalam kesadaran mengingat Allah. Dan itulah outcome dari iman. Itu outcome dari iman. Orang makin kuat imannya, makin banyak ingatnya kepada Allah. Dan ini ingat kepada Allah ini perkara perbuatan kolbu. Perbuatan kolbu. Nah, yang ada di dalam diri kita semua. Yang di dalam kolbu itu ada ruh. Nah, karena kita hidup di dunia, dan kita diberikan jasad seperti ini, yang tiap hari makin tua, gitu kan? Tiap hari makin tua, dari bayi, lalu akhirnya akan mati, entah kapan matinya, yang pasti akan menua. Kita diberikan di dunia ini ngapain? Kalau dalam konteks waktu, nunggu mati. Jadi, saya menunggu mati. Lebih tepatnya, menyiapkan diri pada kematian yang terbaik. Jadi, saya menyiapkan diri untuk mati dengan kematian yang terbaik. Kang Yusuf, Teh Lia, Teh Nur, Teh Husnul, Teh Iva, Teh Ananta. Jadi kita sedang menyiapkan diri untuk kematian, untuk melanjutkan perjalanan. Nah, selama menyiapkan diri inilah ada hal yang kita lakukan. Apa itu amal soleh? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, hubungan dengan Allah dan beramal soleh ini kita lakukan dengan energi jihad. Jadi totalitas dalam mendekat kepada Allah juga totalitas dalam beramal. Nah, maka kita saling menasihati untuk mengingatkan ini. Yuk mari sama-sama maksimalkan jihad kita di jalan Allah. Nah, menikah itu adalah bentuk dari amal soleh. Nah, jadi menikah itu bentuk amal soleh. Jadi menikah itu lingkaran besarnya, di dalamnya ada berkeluarga. Nah, di dalamnya ada bekerja. Di dalamnya ada memuliakan orang tua. Di dalamnya ada ibadah, sholat, puasa, dan banyak lain. Dan itu dilakukan dengan jihad. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman belum dibukakan pintu amal berkeluarga, maka pintu-pintu amal yang lain banyak. Pintu amal-amal yang banyak. Jangan stuck, jangan bingung, jangan resah, jangan kalut, jangan sedih, karena belum terbukanya satu pintu amal yang namanya menikah. Karena pintu amal yang lain banyak. Bahkan ada ulama yang memang tidak memilih untuk menikah bukan karena tidak mau, tetapi karena fokus berjihad. Ada orang yang fokus berjihad, akhirnya tidak menikah.
Ada orang yang fokus mengejar ilmu di zaman dulu, akhirnya tidak menikah sampai akhir hayatnya. Karena kondisional. Artinya kalau Anda menikah, pastikan pernikahan itu direncanakan dengan baik. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, itu yang dilakukan dengan kesepahaman bersama, sehingga pernikahan, keluarga yang dibangun itu keluarga yang memang orientasinya tadi menjadi sebaik-baiknya abdi Allah dan sebaik-baiknya khalifatullah. Nah, orang dalam konteks beramal soleh, yang paling minimal kan dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka setiap orang yang balik, supaya tidak jadi beban orang lain, maka dia mengeluarkan energi untuk bekerja. Apapun pekerjaan itu supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu konsep kerja termasuk perempuan. Akhirnya dia bekerja untuk bisa mandiri di atas kakinya sendiri, tidak menjadi beban orang tuanya. Atau bahkan bisa bersedekah kepada orang tuanya, atau bahkan bisa membantu adik kakaknya, membantu tetangganya. Dan itu adalah fadilah yang Allah berikan kepada seseorang yang belum dibukakan pintu amal soleh menikah, tetapi dia sudah dibukakan pintu sedekah, pintu silaturahim, pintu ilmu, dan pintu-pintu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Lalu ada pertanyaan dari Teh Nur. Saya belakangan menyampaikan usaha karena kebetulan saya sudah menikah dan bekerja. Saya belakangan merasa kok waktu saya fokus bekerja, alokasi lebih besar dibanding mengabdi kepada Allah dan suami. Saya harus bagaimana ya Ustaz? Jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi, hidup itu pilihan. Oke. Jadi tadi amal soleh banyak. Dari amal soleh itu banyak pilihan-pilihan. Nah, berarti Teh Nur Hidayati perlu membaca buku namanya Fiqhul Aulawiyat. Nah, silakan diketik judul Indonesianya Fikih Prioritas. Di situ Anda akan membahas, oh ternyata kita terbatas oleh waktu 24 jam. Peran kita boleh jadi banyak. Peran sebagai istri, peran sebagai anak, peran sebagai orang yang bekerja, peran sebagai bagian dari tetangga. Nah, kira-kira nih amal terbaik yang semestinya saya alokasikan waktu 24 jam terbatas ini pada apa? Nah, dibaca buku Fiqhul Auliyat. Sederhananya, memang amal terbaik perempuan itu adalah waqarna fi buyutikunna. Sesuatu yang terikat dengan rumahnya. Apa itu? Satu, memang berbakti kepada suaminya. Berarti kalau suaminya ridho dan mengizinkan dia bekerja, oke, berarti suami saya. Yang berikutnya adalah menjaga harta suaminya. Yang harta yang terbesar yang Allah berikan adalah kepada pasangan adalah dia punya anak biologis. Kalau nggak punya anak biologis, bisa anak psikologis, yaitu menyantuni yatim. Jadi energi terbesar seorang perempuan itu kan kasih sayangnya, emosinya. Emosi perempuan itu yang mahal. Kalau itu dia berikan untuk anak yatim yang piatu, yang tidak punya ayah ibu, itu pahala jauh lebih besar dibanding dia bekerja yang tidak mengandalkan emosinya. Emosi kepada manusia, maka pahala besar banget bagi seorang perempuan yang bisa memberikan kasih sayang itu kepada orang lain. Entah itu anak sendiri atau yatim piatu. Nah, itu konstruksi dari amal besar yang bisa dilakukan oleh perempuan. Atau kalau
tidak itu bisa dia menjadi orang yang fokus pada program memberdayakan perempuan. Karena baiknya satu negeri itu karena baiknya perempuan. Karena mereka al-ummu madrasatul ula, maka berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan itu luar biasa, pahalanya besar. Jadi bisa membaca buku Fiqhul Auliyat atau membaca buku karangan Abdul Halim Abu Syuqqah. Itu bukunya tebal tapi asik dibacanya. Bisa kok Indonesia bisa ada 8 jilid itu, tapi itu bicara khusus terkait dengan perempuan. Jadi saya rekomendasikan buku itu dibaca sampai tuntas, membahas satu makhluk Allah yang luar biasa yang bernama perempuan. Bisa. Itu ada bukunya Abdul Halim Abu Syuqqah. Jadi ini perkara prioritas sekali lagi. Nah, ketika kita mampu menempatkan pada prioritas yang utama dan di prioritas utama dan pertama ini kita berjihad, berarti hidup Anda terberkahi. Hidup Anda terberkahi, berarti Anda termasuk golongan orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena hidup ada dalam tuntunan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam. Oke, sudah jam 9:10 ya. Oke, silakan ditutup. Terima kasih kepada semua bisa silaturahim di malam Jumat ini. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban-jawabannya. Dan terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Insya Allah kajian Formula Istiqomah akan dilaksanakan setiap malam Jumat. Yang sahabat bisa join juga di pekan-pekan selanjutnya. Alhamdulillah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat keluarga. Salam.